Silakan Pak. Mari. Silahkan duduk Bapak. Ya. Ini saksi fakta yang menguntungkan atau ahli? Saksi. Saksi. Ya. Oke. Soalnya bawa-bawa surat tuh, jangan-jangan surat tugas gitu kan? Karena profesinya lawyer. Oh, profesi. Iya. Baik. Cek. Ya itu sudah itu, nggak apa-apa. Memang hanya begitu ya. Saudara, kami tanyakan identitas mungkin supaya tidak salah tulis nama. Ada nggak KTP atau fotokopinya? Ada yang mulia sebentar. Ada. Oke. Sudah ada. Baik. Kami tanyakan identitasnya ya Pak ya. Nama lengkap Bintang Okto Timotius yang mulia. Bintang Okto Timotius. Dicatat itu oleh penuntut umum. Bintang Okto Timotius. Lahir di mana Bapak? Lahir di Jakarta. Tanggal 2 Oktober 98. Oke. Pekerjaannya Di KTP tertera masih mahasiswa, Iya. saya pengacara. sekarang lawyer ya, advokat ya. Kemudian agama saudara Kristen. Kristen ya. Oke. Saudara tinggal di Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama ya. Betul ya. Oke, baik. Bapak kenal ada hubungan saudara dengan terdakwa? Nah, tidak ada hubungan saudara yang mulia. Tidak ada hubungan saudara, ada hubungan pekerjaan misalnya pemberi kuasa dan tidak? Yang mulia. Oh ada, ya ada tanggapan dari penuntut umum atau tidak? Cukup ya. Silakan Bapak berdiri untuk memberikan keterangan di bawah janji ya. Oke, tangan kiri di sebelah kiri. Lepas dulu mic-nya Pak. Ya tangan kiri di atas. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan biasanya saudara saya yang Kristiani begini. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk Bapak. Bapak akan mendapatkan pertanyaan terlebih dahulu dari para penasihat hukum, setelah rekan penasihat hukum terdakwa, lalu kemudian penuntut umum dan majelis hakim ya. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saudara saksi Bintang O Timotius namanya ya? Betul. O-nya itu akronim apa ya? Okto. Oh, jadi Bintang Okto Timotius ya. Betul. Baik, yang pertama, saudara bisa lihat terdakwa, apakah kenal dengan terdakwa? Terima kasih pertanyaannya penuntut hukum. Saya penuntut nasihat hukum, saya kenal dengan terdakwa Pak Charlie Chandra. Ada hubungan apa dengan terdakwa ya? Saya sebagai salah satu kuasa hukum dari Bapak Charlie Chandra. Kuasa hukum, sejak tahun berapa atau sejak kapan? Sejak tahun 2022 2022 sampai dengan saat ini. saat ini. Betul. Kuasa yang diberikan apakah khusus atau umum segala hal yang berkaitan dengan terdakwa? Ada beberapa surat kuasa. Oh, Betul. yang saudara tangani surat kuasa khusus itu misalnya apa saja saat itu? Di antaranya ada mengurus balik nama, Romo, ya. dan juga mendampingi laporan pidana. Mendampingi laporan pidana. Ya, kemudian ada juga data dan tata usaha negara. Oh ya, baik. Kita akan agak fokus ke kuasa khusus saudara terkait balik nama karena kasusnya berkaitan dengan itu. Baik. Saudara saksi, saudara kenal dengan Sukamto? Saya kenal. Oh, apa jabatan Sukamto ini? Sukamto sebagai notaris PPAT di Kabupaten Tangerang. Hubungannya dengan pengurusan pekerjaan saudara dengan terdakwa ini apa? Jadi pada tanggal 30 Januari 2023, Ya. Pak Charlie, Pak Hendrik, Marimin, saudara Pelor, saya mendatangi PPAT Sukamto dengan maksud dan tujuan untuk berkonsultasi. Konsultasi balik nama waris SHM nomor 5 Lemo. Pada saat itulah saya baru mengenal PPAT Sukamto. Oh, saudara tidak bisa mengurusnya sendiri?
pada saat itu memang keinginan dari Pak Charlie, Pak Marimin, Pak Pelor untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada PPAT yang sudah menangani balik nama, yang biasa menangani balik nama. Oh, kalau saudara sendiri sesuai pekerjaan saudara, apa termasuk kewenangan saudara atau tidak terkait balik nama itu? Kalau saya hanya sebagai pengacara. Oh, pengacara ya. Jadi karena itu kewenangan PPAT, Betul. saudara aja berkonsultasi klien saudara ini ke PPAT. Betul. Begitu ya, didampingi sejumlah orang yang saudara sebutkan tadi ya. Betul. Baik, saya lanjutkan. Dalam forum konsultasi tersebut itu tanggal, tahun, bulan berapa itu kira-kira? Konsultasi itu diadakan pada tanggal 30 Januari 2023. Ya, hal apa yang kemudian saat itu ditanyakan oleh terdakwa atau saudara saksi selaku wakilnya kepada PPAT Sukamto ini? Izin menjelaskan. Ya, silakan. Jadi pada tanggal 30 Januari, Ya, Pak, seperti yang saya sebutkan tadi, Pak Charlie, Pak Marimin, Pak Pelor bertemu dan saya bertemu dengan PPAT Sukamto di kantornya. Pada saat itu yang mengenalkan PPAT Sukamto kepada Pak Charlie dan kami pada saat itu adalah Saudara Marimin. Marimin. Ya, jadi Saudara Marimin menyampaikan, mengenalkan terlebih dahulu Bapak Charlie Chandra, kemudian ya, disampaikan bahwa Bapak Charlie Chandra bermaksud untuk berkonsultasi balik nama tanah SHM nomor 5 Lemo yang berada di Kabupaten Tangerang, Betul. Desa Lemo, Teluk Naga, yang pada saat itu disampaikan sendiri oleh Saudara Marimin sudah masuk SK Gunung Sedayu. Oh, sudah dijelaskan ini sudah masuk begitu. Sudah dijelaskan. Kemudian Pak Sukamto menanggapi dengan, ya semua tahu itu sudah masuk SK Gunung Sedayu. Ya. Tapi karena balik nama waris ini nggak ada peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris, maka balik nama waris tetap bisa dilakukan. Ada dalam keterangan sebelumnya bahwa dalam proses peralihan hak itu hanya peristiwa hukum, bukan perbuatan hukum. Adakah itu juga dijelaskan dalam forum tersebut? Itu juga disampaikan oleh PPAT Sukamto bahwa kalau balik nama waris itu hanya pencatatan peristiwa hukum, bukan suatu perbuatan hukum. Selanjutnya, ada nggak penjelasan syarat atau ada pertanyaan dari saudara tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan balik nama ahli waris? Setelah diskusi tersebut, Pak Sukamto meminta untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sertifikatnya. Dan untuk mengajukan pengecekan secara online ini, dimintalah beberapa dokumen, yaitu diantaranya KTP Bapak Charlie Chandra, KTP, kemudian asli sertifikat SHM nomor 5 Lemo, kemudian akta waris dan surat kematian dari almarhum Bapak Sumita Chandra. Ya, kemudian soal pajak-pajak apakah dijadikan syarat juga saat itu? Mohon izin menjelaskan, ya. Penasihat hukum. Jadi diadakan untuk dilakukan pengecekan itu dokumen-dokumen yang saya tadi setelah jelaskan, saya diminta oleh PPAT Sukamto, kemudian dilakukan scan dan fotokopi di lantai 1. Jadi di lantai 1 kantor PPAT. Kantor. Jadi, sebentar, tadi belum jelas kantornya di mana itu? Kantornya berada di Pasar Kemis. Oh, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ya? Betul. Ya, lanjut. Jadi diskusi terkait konsultasi balik nama itu berada di lantai 2 di kantor PPAT Sukamto. Kemudian saya membantu scan dan fotokopi dokumen yang ada di lantai 1. Artinya ada sebagian diskusi yang tidak saudara ikuti? Betul, jadi saya tidak mendengar semua pembicaraan di pertemuan tersebut. Saya membantu fotokopi dan scan dokumen yang tadi saya sudah jelaskan, dan selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut di scan, di fotokopi, disampaikan Pak Sukamto meminta Bapak Charlie Chandra untuk memberikan kuasa pengecekan balik nama. Kuasa, sebentar, kuasa itu apakah terdakwa ini yang menyiapkan formulir atau sudah ada disiapkan oleh Pak Sukamto? Dibuat oleh
staf seingat saya. Stafnya Pak Sukamto. Sukamto betul. Pada Oh. saat itu di lantai 1 yang bersama saya yang dan fotokopi dokumen itu ada 2 orang staf, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, tapi saya tidak kenal. Nah, selanjutnya apalagi yang dilakukan setelah pembuatan surat kuasa di kantor itu? Setelah itu dimohonkan Pak Charlie untuk mengisi surat kuasa pengecekan. Pak Sukamto menyampaikan bahwa setelah terbit pengecekan diminta untuk Bapak Charlie untuk membayar BPATB dan final terkait tanah. Artinya melakukan pengecekan bukan Pak Charlie? Bukan, ke PPATB. Sudah Pak Sukamto dengan surat kuasa itu ya? Betul. Hasil pengecekannya saudara tahu? Hasil pengecekannya itu terbit sekitar 1 atau 2 hari setelahnya. Artinya setelah berpisah dulu berarti ya? Iya, betul. Jadi setelah pertemuan tersebut, barulah saya mendapat informasi mengenai hasil pengecekan tersebut. Apa hasil yang diterima saudara saat itu? Hasilnya yang pertama SHM atas nama Sumita Sumita Chandra. Chandra, ya. Kemudian SHM tersebut tidak dapat sita, tidak kir, konflik, perkara, seterusnya. Baik. Sebelum berpisah, ada nggak pihak dari Sukamto menanyakan soal penguasaan fisik tanah itu dikuasai atau tidak? Terima kasih pertanyaannya penasihat hukum. Seingat saya, karena saya pada saat itu naik turun untuk fotokopi berkas, scan dan fotokopi berkas, jadi saya tidak mendengar semua pembicaraan di sana. Cuman seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di awal sempat Pak Sukamto bilang bahwa semua notaris PPAT daerah Kabupaten Tangerang tahu bahwa tanah itu sudah masuk SK Agung Sedayu. Artinya tanpa dijelaskan langsung pun semua tanah memang sudah dikuasai Agung Sedayu begitu? Berdasarkan keterangan Pak Sukamto itu sudah masuk SK. Sudah, kalau istilah agama mafhum, sudah jadi pengetahuan umum begitu ya? Ya. Baik. Tadi saya perlu bertegas, ada KTP, ada hasil SHM, ada akta waris, ada surat kematian, ada nggak surat keterangan penguasaan fisik tanah sebagai syarat untuk proses balik nama yang harus dipenuhi oleh terdakwa ini ke Pak Sukamto tadi? Pada saat itu sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah. Dan juga pada saat itu saya tidak mendengar jelas. Tadi saya jelaskan, saya tidak mendengar jelas ada pertemuan apa saja pembicaraan di atas. Saya fotokopi berkas, scan fotokopi berkas. Ya. Selanjutnya kan saudara harinya dapat informasi 2 hari berikutnya itu istilahnya bisa diproses lah, nggak ada masalah ya. Betul. Nggak ada hambatan. Selanjutnya saudara ikut terlibat dalam memprosesnya itu ke BPN-nya? Ke BPN saya tidak terlibat, cuman pada tanggal tadi kan saya jelaskan yang tanggal 30 Januari itu ada pengecekan, yang tanggal 1 terbit pengecekan sertifikat. 1 apa? Berarti Maret? 1 Februari. Oh, 1 Februari. Selanjutnya tanggal 7 Februari itu ada pertemuan lagi di kantor PPAT Sukamto. Oh, itu saksi terlibat? Pada saat itu saya terlibat. Nah, apa yang diperbincangkan dalam pertemuan yang 7 Februari? Kalau tanggal 7 Februari itu memang tidak banyak pembicaraan di situ. Cuman yang datang pada saat itu ada saya, ada Pak Hendrik, ada Marimin, Pelor, Randy bertemu dengan PPAT Sukamto. Nah, pada saat itu langsung jadi pertemuan dan langsung scan dokumen untuk sertifikat, asli sertifikat diserahkan, identitas ahli waris diserahkan. Identitasnya apa saja? Ada KTP, ada kartu keluarga, ada akta lahir, keluarga, itu diserahkan ke PPAT Sukamto. Kemudian ada di situ penyerahan sertifikat asli, yang setahu saya ada tanda terimanya. Kemudian juga setelah diserahkan dokumen-dokumen tersebut, Pak Sukamto minta untuk Pak Hendrik tangani surat kuasa. Namun Pak Hendrik bilang sudah memberikan kuasa ke Pak Charlie. Ya. Oh, dari ahli waris lainnya sudah dikasih ke terdakwa Charlie ini ya? Betul. Lanjut. Kemudian kami menemui Pak Charlie yang pada saat itu ada di Food Centrum untuk menandatangani, ada 2 dokumen di situ, menandatangani 2 dokumen.
Yang pertama surat kuasa balik nama, Ya. kemudian satu lagi surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai oleh pemohon atau keluarga. Oh, Betul. sebentar. Surat-surat itu apakah dibuat oleh terdakwa atau tinggal diteken oleh terdakwa? Dibuat oleh PPAT Sukanto pada saat itu dan dibawa oleh, karena pada saat itu di pertemuan itu nggak ada Pak Cali. Ya. Yang membawa dokumen yang sudah saya jelaskan tadi adalah saya dan saudara Hendrik, terpisah dengan Marini dan Pelor. Dibawa ke Pak Cali di Pucentrum. Akhirnya ditandatangani. Ditandatangani oleh Pak Cali di Pucentrum, kemudian dibawa kembali Ya. ke PPAT Sukanto oleh Marini dan Pelor. Sebelum ditandatangani, ada nggak diskusi antara saudara dengan terdakwa yang juga klien saudara, mempertanyakan apakah ini bisa ditandatangani atau nanti akan ada problem atau apa gitu? Ada, sempat ada diskusi begitu nggak? Tidak banyak diskusi pada saat itu. Artinya saudara pun melihat ini nggak ada masalah ya, tanda tangan saja begitu ya? Betul. Sebentar, saya pastikan hanya 2 dokumen ya, 1 surat kuasa, 2 surat pernyataan selaku pemilik tanah. Ya, pada saat itu saya menyaksikan sendiri. Ya. Yang bawa itu saya. Dokumennya hanya 2, yaitu surat kuasa dan satu lagi surat pernyataan tanah-tanah dimiliki oleh pemohon atau keluarga. Ya, saya pastikan untuk menghilangkan praduga. Tidak ada atau apakah ada surat keterangan penguasaan fisik tanah sebagai lampiran dari proses balik nama tadi? Pada saat itu tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya. Balik lagi diserahkan, sampai diserahkan apalagi yang saudara ketahui peristiwanya dengan notaris? Setelah diserahkan asli sertifikat pada saat itu, ya kami bisa jalan. Saya, Pak Cali, Pak Hendrik pulang, dokumen surat kuasa dan surat yang dimiliki pemohon atau keluarga itu dibawa kembali oleh Marini dan Pelor ke PPAT Sukanto. Oh, ada kabar apakah surat itu akhirnya diterima atau tidak? Gimana? Mohon diulangi. Saudara dapat kabar tidak dari Marimin tadi apakah sudah disampaikan dan sampai ke PPAT atau terbengkalai begitu? Oh, seingat saya tidak ada diskusi lebih lanjut, sudah dibawa, jadi ya Sudah sampai, asumsinya sudah sampai begitu. sampai ya. Setelah itu saudara tidak ada lagi kegiatan terkait ini. Dari situ saja. Jadi tugas saudara selaku kuasa hukum hanya sampai menyerahkan syarat-syarat untuk balik nama ke PPAT secara lengkap begitu ya. Ya, Setelah itu, saudara ikut mengontrol nggak proses ke BPN, bertanya, update sampai di mana dan seterusnya? sempat ada pertanyaan ke BPN. Saya yang bertanya dengan tim, saya bertanya kenapa balik nama ini tidak bisa, apakah sudah diproses atau belum. Tapi pada saat itu BPN belum ada jawaban. Tanggal berapa itu, saudara lakukan itu? Itu Saya bantu ingatkan 7 Februari pertemuan terakhir. Dari 1 Februari pengecekan, 7 Februari melengkapi syarat ke PPAT. Nah, saudara bertanya tanggal berapa kira-kira? sekitar bulan Februari. Masih Februari juga, Masih Februari. tapi di atas tanggal 7 tentunya ya. Betul, betul. Terus apa jawaban BPN? Nggak tahu gitu. Iya, dia memang sepengetahuan saya memang pada saat itu nggak bisa diproses. Tapi yang saya tahu sampai dengan tanggal 3 Maret, 3 Ya. itu ada sertifikat SH5 Lemo yang sudah di tangan BPN disita oleh penyidik Polda Metro. Oh, itu informasi dari siapa saudara peroleh? Informasi saya peroleh dari pimpinan saya. Pimpinan saudara maksudnya? Pimpinan saya di kantor law office Bali. Oh, law firm saudara. Berarti ada managing partnernya. Betul. Siapa namanya? Namanya Pak Fajar Gora. Oh, Pak Fajar Gora. Nah, saudara saat melakukan itu atas nama kantor Pak Fajar Gora atau saudara selaku lawyer? Kan lawyer bisa bertindak sendiri-sendiri atau bersama partner. Mohon izin menjelaskan, Ya. Pak Hukum, pada saat itu saya masih advokat magang. Oh, begitu. Jadi saya menjalankan tugas dari Pak Fajar Gora ya. Ya, betul. Saya lanjutkan. Peristiwa di BPN, saudara terlibat mengisi formulir. Siapa yang mengisi formulir permohonan di BPN? Yang mengisi formulir PPAT Sukanto sendiri. Pak Sukamto. Ya. Saudara tahu mengisinya langsung atau menurut informasi? Saya hanya dapat informasi Dari siapa? dari Sukanto, Marini Pelor bahwa balik nama itu sudah diserahkan ke BPN.
Oh, artinya setelah semua diserahkan Pak Sukamto, semuanya dikerjakan Pak Sukamto, terus oleh Pak Sukamto udah diserahkan ke BPN. Betul. Peristiwa pengisian dan sebagainya saudara tidak terlibat di situ ya? Tidak. Nah, pertanyaan saya, ini kan klien saudara selalu konsultasi kan dengan saudara. Ya. Adakah klien saudara ini, terdakwa ini, ikut ke BPN untuk mengisi formulir dan seterusnya? Tidak ada. Tidak ada. Adakah klien saudara tadi ditanya oleh notaris apakah tanahnya itu dulu dikuasai secara fisik atau tidak? Seingat saya tidak ada. Tidak ada pertanyaan ya, justru ada penjelasan dari notaris Ya, yang semua di situ dikuasai Agung Sedayu gitu ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, memang PPAT Sukamto dan juga Marimin dan Pelor pada saat itu menyampaikan tanah itu yang berada di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang memang sudah masuk SK Agung Sedayu. Baik. Mengenai formulir 13, izin menunjukkan yang mulia. Sabar. Ditunjukkan surat kuasa tanggal 9 Februari 2023 ini atau 4 Februari? Nah, Mohon izin dijelaskan yang mulia. ya. Saya tanya dulu, Tanggalnya dulu ini, kita mau rekam ini. Ya. Ini tanggal berapa ini? 4 atau 9 Februari lah ya, 2023 ya. Ya. Nah, ini ditunjukkan surat kuasa. Ya. Apakah surat kuasa yang saudara jelaskan tadi ini suratnya? Mohon izin menjelaskan. Ya. Jadi surat kuasa ini memang betul ditandatangani Pak Charlie. Hanya saja pada saat itu tanggal 7 Februari yang mulia penasihat. Oh, cuman dikosongin tadi yang saudara bilang tadi diisi. Iya, pada saat itu memang tanggalnya diminta untuk dikosongkan. Sebentar, artinya saat tanda tangan, tanggal belum diisi. Belum, betul. Yang mengisi ini dari notarisnya, begitu? Iya, betul. Baik. Tapi wujud surat kuasa yang diberikan Charlie Chandra, klien saudara ini. Iya, betul. Nah, kemudian yang mengisi identitas ini Charlie Chandra atau notaris? Notaris sendiri. Notaris semua berdasarkan dokumen yang mereka terima ya? Betul. Apakah yang dimaksud notaris itu ini ya, Sukamto SHMKN ini, penerima Betul. kuasa? Betul. Apakah klien saudara yang dimaksud adalah pemberi kuasa Charlie Chandra ini? Betul, Baik. Charlie pemberi kuasa. Mohon izin menunjukkan lagi yang mulia. Ditunjukkan lampiran 13 kepada saksi. Ya, Apa pertanyaan saya. pertanyaannya? Apakah klien saudara terlibat untuk mengisi dokumen ini karena urusannya sudah diserahkan Pak Sukamto tadi? Seingat saya tidak. Yang dimaksud kliennya adalah Terdakwa, terdakwa. ya, Oke, terdakwa. supaya Ya, jelas. silakan jelaskan. Ya. Ini saya tidak pernah lihat pada saat balik nama tanggal 7 Februari 2023. Oh, artinya sudah pekerjaannya Sukamto semua ini? Betul. Baik. Ini pernah saya lihat, mohon izin dijelaskan. Ya. Ini pernah saya lihat pada saat saya dijadikan, saya memberikan klarifikasi di Polda Metro Jaya Tanggal berapa, bulan berapa itu? sekitar Agustus 2020. Berarti setelah pengurusan yang nggak jadi tadi? Betul. Kan tadi sampai Maret terakhir. Ya, Terus Agustus ada panggilan, baru keluar ini. ya betul. Ini ditanya oleh Polda untuk apa waktu itu? Karena pada saat itu saya diminta klarifikasi, karena saya juga Ditunjukkan ini? Iya, ditunjukkan. Apa pertanyaan Polda kepada saudara saat itu? Apakah saudara mengetahui adanya lampiran 13? Saya bilang saya tidak tahu. Oh, berarti sama dengan yang di sini ya? Ya, saya bilang Baik, artinya terdakwa tidak tahu, tidak terlibat klien saudara dia. betul. Baik, saudara tadi menyatakan selain surat kuasa juga surat pernyataan tanah. Mohon ingin menunjukkan ini. Ditunjukkan kepada saksi surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon atau keluarga. Di sini tertulis nama pemohon Charlie Chandra. Baik, apakah yang saudara terangkan sebagai bagian dari syarat itu termasuk ini? Izin Ya, menerangkan, silakan. saudara penasihat hukum. Pada saat itu memang betul surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon keluarga yang saya lihat pada tanggal 7 Februari 2023 adalah yang ini. Hanya saja tanggalnya berbeda. Satu. Kedua, coretan ini saya tidak pernah lihat sebelumnya. Oh, dulu berarti tetap sama perlakuannya dengan surat kuasa, ditandatangani tapi dikosongin tanggalnya. Betul. Nah, itu dulu ada perintah dari notaris atau memang inisiatif Charlie Chandra tidak dikasih tanda tangan? Memang ada pesan dari notaris Notaris. Sukamto untuk tanggalnya dikosongkan, akan diserahkan akan diisi pada tanggal penyerangan ke BPN. Oh, begitu. Seperti itu. Jadi wajar kalau tanda tangan dengan tanggalnya berbeda begitu ya? Ya. Betul. Selanjutnya apakah ini? Izin. Yang
Ditunjukkan tanda terima sertifikat hak milik nomor 5 ya atas nama Sumita Chandra. Apakah ini tanda terima yang diberikan Notaris Sukanto kepada terdakwa klien saudara? Betul. Dan benar 7 Februari ya tanggalnya ya? Betul. Artinya ini pun sebenarnya 7 Februari ya? Betul. Mohon izin Ya, menjelaskan, saudara penasihat hukum, ini saya sendiri yang membuat dan pada saat itu saya sempat memfoto penyerahan sertifikat pada saat tanggal 7 Februari. Baik. Ini ada foto-foto. Apakah izin yang boleh ditunjukkan? Ya, ditunjukkan foto. Oke. Baik. Apakah Notaris Sukanto ada dalam foto ini? Betul, ini Notaris PPAT Sukanto, Ya, ini Pak Haji Pelor, Telor ya. kemudian ini Pak Hendrik. Ini Pak Hendrik. sertifikat aslinya, ini ada tanggalnya, dan foto ini saya yang ambil ya. Oh, ini 7 Februari ini ya, sama Betul. 2023 ini ya. Baik. Betul. Selanjutnya, mohon izin menunjukkan ini. Ditunjukkan surat tanggal 23 Mei 2023 pemberitahuan penghentian penyidikan dan status sertifikat hak milik nomor 5 Lemo. Baik. Saya mau bertanya, apakah saudara saksi mengetahui surat terkait SP2HP penghentian penyelidikan ini? SP3 ya, Pak? Ya, izin menjelaskan, Ya, saudara silakan. penasihat hukum, saya mengetahui, karena pada saat itu juga saya menerima surat ini, surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan status sertifikat hak milik nomor 5 Lemo. Ya, terus apakah sama bahwa terhadap laporan LP sekian tanggal 23 Desember 2001 atas nama pelapor Saudara Aulia Fahmi Sarjana Hukum dengan terlapor Charlie Chandra dan kawan-kawan tentang dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP telah dilakukan penghentian penyidikan dengan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor sekian dengan alasan tidak cukup bukti. Memang benar redaksinya ada redaksi ini juga yang saudara terima saat itu. Betul, jadi saya izin menjelaskan, saudara penasihat hukum, pada saat itu memang Pak Charlie sempat dilaporkan pidana dengan dugaan pasal 372 penggelapan, yang dimana Pak Charlie diduga menggelapkan sertifikat milik ayahnya. Saya bingung kenapa sertifikat milik ayahnya sudah dilaporkan Pak Charlie sebagai penggelapan. Tapi yang jelas laporan polisi tersebut sudah dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Nah, pertanyaan selanjutnya, saat saudara diklarifikasi tadi, izin yang boleh biar duduk lagi. Ya, silakan. Ini dibawa Pak, kembalikan lagi suratnya. Izin melanjutkan. Ya, silakan. Saudara saksi, saudara tadi sempat memberikan keterangan bahwa pernah diundang klarifikasi dan baru di situ tahu dokumen formulir 13 dengan syarat-syarat yang tertera di dalamnya. Betul. Itu dalam proses perkara yang di SP3 atau perkara lain? Itu pada perkara yang sama dengan SP3 SP3 yang barusan telah ditunjukkan. SP3-nya dulu atau klarifikasi dulu? SP3-nya terlebih dahulu. Oh, berarti ada perkara lain diklarifikasi lagi. Jadi mohon izin menjelaskan. Ya, silakan. penasihat hukum. Jadi pada tahun 2021 Pak Charlie pernah dilaporkan penggelapan seperti yang saya jelaskan. Kemudian pada tingkat penyelidikan kami pernah bersurat kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya dan pada akhirnya sekitar bulan Maret 2023 kami melampirkan adanya putusan 596 yang menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap Pak Charlie Chandra. Di mana putusan 596 ini ada keterangan dari saksi Tevitio, ada keterangan dari Haji Satam dari Suradi yang menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah sebenarnya milik Paul Chandra. Kemudian lebih lanjut lagi, putusan 596 ini telah dikesampingkan adanya putusan 82, Jungto putusan 726, Jungto putusan 3306, Jungto putusan 350 di pengadilan di PN Tangerang yang pada pokoknya menyatakan putusan 596 ini dikesampingkan dan AJB 202 dan AJB 38 sah. Dan Pak Charlie Chandra Pak Sumita Chandra dinyatakan sebagai pembeli beritikat baik. Ketika itu disampaikan kepada
Bapak Dirkrimum pada saat itu. Tidak lama kemudian terbitlah SP3 yang dimaksud. Oh, artinya yang kepemilikan SHM tadi tidak lagi penggelapan ya. Betul. Baru kemudian ada masalah lagi dengan formulir 13 itu. Betul. Oh ya, baik. Izin yang mulia ke depan untuk menunjukkan dokumen Mari, kembali. silakan, itu hak saudara untuk maju. Penuntut umum maju. Ditunjukkan putusan 596 tahun 1993 kepada saksi. Pakai mic, ya. Saudara saksi, mohon terangkan apakah yang dimaksud putusan yang dianulir oleh perkara perdata 596 ini ada ini? Betul. Bisa diterangkan putusan ini Saya bagaimana? izin menerangkan. Ya, silakan. Jadi di putusan ini tercatat saksi 2 Haji Satang menerangkan bahwa benar tanah tersebut miliknya terdakwa Paul Chandra dengan atas nama David Nio dalam sertifikat. Selanjutnya, saksi 3 Suradi menyatakan bahwa benar terdakwa Paul Chandra memiliki tanah di Desa Lemo warisan dari orang tuanya. Bahwa benar saksi tahu persis letak tanah terdakwa karena saksi pernah menjadi kepala Desa Lemo. Selanjutnya, saksi David Nio menyatakan bahwa benar terdakwa memiliki tanah di Desa Lemo berupa tanah empang. Sebentar, saya klarifikasi. Yang dimaksud terdakwa dalam kasus ini adalah Paul Chandra. Paul Chandra, ya, betul. lanjut. Lanjut, bahwa benar tanah tersebut diatasnamakan diri saksi. Jadi saksi yang dimaksud David Nio ya? Nio, Ya, betul. lanjut. Selanjutnya, bahwa benar tanah empang itu milik terdakwa Paul Chandra. Baik. Selanjutnya tadi saudara menerangkan ada putusan perdata yang menganulir dari sisi ketidakabsahan. Itu nomor berapa tadi? Ada putusan 82, 726, 3306, dan 250. Putusan PN itu 82 putusan PN. Jadi untuk menunjukkan. Ini PK. Iya, betul. Oh, 82 PK. Satu rangkaian yang mulia mohon izin. Iya, tapi kan 82 itu PN. Iya, betul. Ya, itu yang ya itu Ini dia. Ini urutannya. benar ya? Iya. Ya. Ya, kalau ini nomor PK-nya 250 gitu. Ya, satu dulu ya diurut. Ya, Ini yang boleh menunjukkan ini. ditunjukkan ya putusan PN ya. Iya. Oke. Baik, apa pertimbangan dalam PN ini atau Perdata. putusannya? Silakan. Di Betul. perdatanya. Izin menjelaskan, saudara Silakan. penasihat hukum. Jadi putusan ini adalah putusan yang diputus atas gugatan Vera Juniati Hidayat terhadap tergugatnya. Paul Chandra itu. Tergugatnya Paul Chandra, Khairil Wijaya, Sumita Chandra, dan beberapa tergugat lainnya. Nah, kemudian di putusan ini memang dinyatakan bahwa tanah tersebut yang kita sebut SHM 5 Lemo itu adalah milik Vera Juniati Hidayat. Namun di putusan tingkat pengadilan tinggi, Oh, bandingnya ya? ya, PT bandingnya Bandung. Nomor berapa? Ya. 726. Nah, izin yang mulia. Ya, ditunjukkan putusan PT Bandung ya 726. Ini benar ya? Benar yang ini yang mulia. Ya. Jadi saya bacakan putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 726. Saya bacakan. Biasanya paling akhir. Ya. Udah makanannya jadi paham posisi-posisinya ya. Akhir. Ya, kedua akhir. Jadi di amarnya ini berbunyi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 82. Oh, ini tadi dibatali. Betul. Selanjutnya. Nah, di dalam putusan ini ada pertimbangan. Saya izin bacakan. Ya. Gugatan Vera dibatalkan ya. Betul. Nah, pertimbangannya lagi dicarinya. Yang paling penting apa menurut saudara dari situ? Saya izin bacakan. Ya, silakan. Menimbang, walaupun ada putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tangerang nomor 569 garing PIT titik S garing 1993 garing PN Tangerang tentang bahwa cap jempol David Nio
dipalsukan. Akan tetapi, apabila dihubungkan dengan data-data yang termuat dalam surat kuasa nomor 18 dan 17 tersebut di atas, maka jelas Tepitnio mengetahui dan menyetujui balik nama atas nama sertifikat tanah hak milik nomor 5 bekas milik Tepitnio dari Khairul Wijaya tergugat, pembanding kepada Sumita Chandra tergugat 3, pembanding karena jual beli. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti putusan dalam perkara pidana nomor 596 garing PIT.S garing 1993 garing PN Tangerang cukup beralasan harus dikesampingkan sebagai bukti dalam perkara ini. Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa akta jual beli nomor 202 garing 12 garing 1 garing 1982 tanggal 12 Maret 1982 harus dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum. Menimbang bahwa karena akta jual beli nomor 202 garing 12 garing 1 garing 1982 tanggal 12 Maret 1982 sah dan mengikat menurut hukum, maka jual beli bekas tanah atas tanah milik Tepitnio yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang terjadi antara Khairul Wijaya tergugat 2 pembanding dengan Sumita Chandra tergugat 3 pembanding yang dituangkan dalam akta jual beli nomor 38 garing 5 garing 7 Romawi garing Teluk Naga garing 1988 tanggal 9 Februari 1988 adalah sah dan mengikat menurut hukum. Baik. Mohon izin masih ada Yang lanjut. dibaca, bukan. Tinggal saja ya. Menimbang bahwa karena sudah terbukti bahwa tanah sengketa adalah bekas milik Tepitnio yang sudah dibeli tergugat 3 pembanding dan tergugat 2 pembanding sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, maka tergugat 3 pembanding yaitu Sumita Chandra adalah sebagai pemilik atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan dapat dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikat baik yang harus dilindungi menurut hukum. Baik. Sekian. Selanjutnya, adakah upaya hukum terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung ini? Selanjutnya ada Vera Juniati Hidayat mengajukan kasasi terhadap nomor perkara 3306. Izin yang mulia, menunjukkan lagi. Ya, ditunjukkan putusan kasasi ya nomor 3306K ya. Siap ya. Ya, silakan, apakah ini putusannya? Betul, ini yang Apa dimaksud. hal yang penting dari putusan ini? Di Menguatkan putusan banding atau bagaimana? putusan ini menguatkan putusan banding Ada 726. pertimbangan baru selain yang tadi? Ada pertimbangan disampaikan oleh majelis hakim. Dengan demikian, gugatan atas tanah sengketa yang telah lebih dari 5 bulan sejak diterbitkannya sertifikat tanah sengketa sesuai dengan pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 1997, gugatan tersebut telah lewat waktu. Ya. Sekian. Ini yang paling penting menjadi tambahan pertimbangan dari judek faksi Betul. tingkat. Nah, setelah itu adakah upaya hukum lain? Kemudian Vera mengajukan PK terhadap putusan 3306 itu dan majelis hakim memutus putusan nomor 250. Nomor perkaranya berapa? 250. 250, betul. Ya, putusan PK nomor 250 ditunjukkan ke saksi Apakah benar ini ya. putusannya? Betul yang ini. Hal apa yang ada dalam PK? Apakah dikabulkan atau menguatkan, masih tetap? Amarnya pada saat itu menolak PK yang diajukan oleh Menolak. Vera. Artinya diadili tapi ditolak ya. Betul. putusannya. Ada Sekian. pertimbangan lain? Itu saja. Oh, baik. Izin yang mulia cukup. Ya, ini bawa. Ya. Silakan duduk Bapak. Saya lanjutkan, saudara saksi. Saudara saksi, apakah berbekal berbagai putusan yang ada tadi itu juga yang menguatkan saudara saksi selaku advisor atau kuasa hukum dari terdakwa berkeyakinan bahwa memang balik nama ini tidak ada masalah dan kemudian memproses melalui PPAT tadi? Karena sudah ada pengecekan sebelumnya, pengecekan yang dilakukan oleh PPAT Sukanto, Iya. yang menyatakan bahwa sertifikat Nima Lemo milik Sumita Chandra, dan sertifikat itu tidak ada konflik, tidak ada perkara, kemudian juga betul ada putusan-putusan yang tadi telah diperlihatkan, itulah yang menurut saya menjadi hak bagi Pak Cali Chandra untuk dapat mengajukan balik nama melalui PPAT Sukanto
ke BPN. Saya pertanyakan untuk penegasan. Artinya secara material memang tanah itu punya keluarga Charlie Chandra. Secara formal udah dicek juga nggak ada masalah di BPN, begitu? Pada saat itu diperiksa oleh BPN seperti yang saya sebutkan, betul ada pengecekan. Secara material juga ada putusan yang menguatkan. Jadi Oh betul. iya. Jadi nggak ada masalah lah begitu. Betul. Nah, terakhir, ketika menjadi masalah, apakah saudara kembali menjadi kuasa hukum terdakwa untuk mengurusi masalah yang perkara baru gara-gara formulir? Kalau yang gara-gara kepemilikan SHM dianggap penggelapan kan SP3, SP3. terus diperkarakan lagi oleh Agung Sedayu Betul. dengan ngisi formulir, walaupun yang ngisi formulir bukan terdakwa ya. Betul. Betul, yang isi formulir adalah PPAT Sukamto ya. PPAT Sukamto. Nah, saudara terlibat nggak dalam konteks untuk mengadvokasi setelah itu? Saya juga selaku penerima kuasa dari Pak Charlie Chandra Pak Charlie pada Chandra, saat ya. laporan yang 263. Itu laporan apa yang 263 itu? Setahu saya Pak Charlie Chandra diduga memasukkan dokumen balik nama, yaitu terkait yang tadi sudah diperlihatkan lampiran 13. Ada nggak upaya saudara Charlie Chandra untuk dalam rangka membela haknya, misalkan membuat gugatan perdata kepada pihak Agung Sedayu atau apa itu? Pada saat itu ada gugatan perdata yang diajukan oleh Pak Charlie Chandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kepemilikan tanah. Oh, masih seputar tanah ini lagi? Masih seputar tanah. Kemudian karena pada tanggal 3 Maret 2023 ada surat keputusan Kanwil BPN Banten yang membatalkan peralihan sertifikat 55 kepada Pak Sumita Chandra. Itu kami gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Oh, ganti ke PT UN. Betul. Yang di utara itu apa, dicabut atau gimana? Karena seingat saya pada April Mei 2024 ada perdamaian yang dilakukan antara Pak Charlie Chandra dengan PT Mandiri Bangun Makmur, maka pada saat itu gugatan dicabut, gugatan di... Oh, itu gugatan sebelum ditangkap ya terdakwa ini ya? Oh, perkara sebelumnya itu ya? Betul. Yang waktu itu ada perdamaian, terus terdakwa ini dikeluarkan dari tahanan, itu betul? Betul. Nah, ada poin-poin perdamaian yang saudara ketahui saat itu? Mohon izin, karena Ya, pada saat itu perdamaian antara Pak Charlie sendiri dengan PT MBM, maka saya tidak terlibat ya? terlibat dalam... Tapi setelah perdamaian itu terbukti terdakwa keluar dari tahanan gitu ya? Iya, setahu saya seperti itu. Nah, apakah kasus ini adalah kasus itu yang menyebabkan ditahan, yang berlanjut, atau kasus yang lain? Karena kan saudara kuasa hukumnya. Setahu saya masih kasus yang sama. Masih kasus yang sama. Ya. Nah, kasus ini kan terakhir dipersoalkan oleh Agung Sedayu melalui PT MBM dengan gugatan pra peradilan. Saudara tahu? Saya tahu, tapi saya tidak terlibat karena Tidak itu terlibat. antara PT MBM dengan Polda Banten. Oh iya, bukan jadi pihak ya. Betul. Apakah setelah itu kemudian kasus yang sebelumnya mangkrak itu kemudian diproses kembali? Setahu saya iya, karena saya kembali diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baik. Apakah dulu mangkraknya sebelumnya memang sudah SP3 atau didiamkan begitu saja oleh penyidik? Saya kurang tahu kalau itu. Nah, selanjutnya, apakah pra peradilan yang dilakukan PT MBM, informasi aja yang sudah ketahui karena kuasa hukum kan, Ya. itu berkaitan dengan sudah terbitnya SP3 kemudian di pra peradilan atau objeknya yang lain? Mohon diulang? Ya, saat pra peradilan Ya. itu kan objek pra peradilan ada macam-macam, ada penetapan tersangka, ada penyitaan yang tidak tepat, penangkapan, termasuk terbitnya SP3. Nah, waktu itu objek pra peradilan digugat di PN Serang itu yang mana? Yang saudara ketahui? Yang berdasarkan informasi umum yang saya bisa peroleh melalui IKOR, bahwa memang betul perdamaian tersebut yang diajukan pra peradilan. Oh, ada SP3, ada perdamaian dianggap dilanggar lalu diproses. Iya betul. Objeknya berarti SP3-nya itu? Betul. Iya SP3 itu betul. Yang tadi ditunjukkan tadi, SPHP-nya, pemberitahuannya. Beda. Jadi Oh, ada lagi, kasus lain lagi? Ada lagi. Oh, yang pertama tadi tentang penggelapan dokumen Lemo yang di SP3 ya. Betul. Nah, yang kedua tentang formulir 13 yang diisi tadi. Betul. Yang sebelumnya sudah ada kesepakatan di SP3, kemudian karena kesepakatannya dianggap dilanggar di pra peradilan. Betul. Gitu. Oh ya. Betul. Selanjutnya upaya hukum apa setelah itu atau komunikasi apa saudara dengan Charlie Chandra setelah itu terdakwa? Setelah itu saya sempat diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi lagi, yaitu sekitar bulan April.
2025 dan seingat saya sekitar April Mei 2025 kami kembali mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Jakarta Utara. Apa objek gugatannya? Masih seputar tanah? Masih tanah, kepemilikan tanah. Sudah ada putusankah atau masih berjalan? Saat ini masih berjalan. Apakah saudara pernah berkirim surat kepada penyidik karena ada objek perdata minta dihentikan dulu untuk menunggu perdatanya, begitu, ada nggak? Saya kurang tahu pada saat itu karena Pak Charlie sempat memberikan kuasa ke PP Muhammadiyah. Oh, ada kuasa lain ya setelah itu yang menangani. Betul. Pertanyaan saya, saat saudara disidik, diperiksa penyidik, itu kan di BAP atau tidak? Di BAP. Nah, selanjutnya setelah proses sidang, ada nggak panggilan dari jaksa? Kan kalau sudah disidik kan jaksa yang manggil. Betul. Saudara ada nggak panggilan dari jaksa untuk hadir dalam sidang? Tidak pernah terima. Oh, justru nggak pernah? Tidak Cuma pernah. di BAP doang? Iya, di BAP saja. Oh, begitu. Cukup dari kami, yang lain mungkin? Silakan. Cukup. Cukup. Pak Charlie, Cukup. satu lagi. Ya, silakan. Terima kasih ya Mulia. Saudara saksi. Tadi saksi kan menerangkan bahwa saksi ini menemani dan mendampingi terdakwa ya untuk proses balik nama. Mohon izin untuk menjelaskan, saya pada saat itu hanya menemani karena pada saat itu saya masih advokat magang. Menemani ya berarti. Iya, betul. Saudara saksi tahu tidak kapan PPAT Sukanto menyerahkan permohonan balik nama ke BPN Kabupaten Tangerang? Saya tidak tahu karena yang menyerahkan itu dari PPAT Sukanto. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pertemuan terakhir yang saya ikuti adalah tanggal 7 Februari 2023. 7 Februari. 7 Februari, betul. Nah, tadi saudara saksi sempat menyampaikan ada SK DPR sehingga Pak Charlie ini mengajukan gugatan di Petun Serang. Pertanyaan saya, balik nama itu kan saudara saksi menemani tanggal 7. Sepengetahuan saksi aja, balik nama itu diajukan setelah atau sebelum adanya SK pembatalan dari BPN? Jelas sebelum, karena seperti yang saya sudah sampaikan, sertifikat kami serahkan tanggal 7, kemudian berdasarkan tadi surat kuasa yang diperlihatkan, Sukanto menyerahkan pada tanggal 9 Februari 2023, sementara SK Kanwil BPN Kabupaten Banten, Provinsi Banten itu terbit pada tanggal 3 Maret 2023. 3 Maret 2023. Ya. Saudara saksi mengetahui SK pembatalan tersebut tanggal berapa? Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Bapak Charlie Chandra terdakwa bahwa SK Kanwil Provinsi Banten tersebut diterima pada tanggal 11 Maret 2023 yang informasinya saya peroleh hanya dilemparkan begitu saja ke tanahnya Pak Charlie, ke daerah rumahnya Pak Charlie, tanpa ada tanda terima, tanpa ada penyerahan yang layak. Tanggal berapa itu? Itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi tanggal 11 Maret. 11 Maret. Ya. 2023. 2023. Cukup ya, Mulia. Silakan terdakwa jika masih ada atau tidak ada, ya silakan. Terima kasih, saksi. Saya mau tanya, tadi saksi menyebutkan mengenai pembatalan peralihan. Klarifikasi aja, itu SK pembatalan peralihan hak atau pembatalan pencatatan peralihan? Yang saya baca pembatalan pencatatan peralihan sertifikat SHM nomor 55. Berarti ada kata-kata pencatatannya ya? Iya, pembatalan. pencatatannya, Baik, betul. terima kasih. Terus tadi saya sempat dengar bahwa ada surat kuasa yang dibawa ke saya pada tanggal 7 Februari. Yang saya tanda tangan 7 Februari. Betul. Tadi di mana kita tanda tangannya? Di tanda tangan di sekitar Food Centrum Di di Food Centrum. Jakarta Utara, seingat Food saya. Centrum Jakarta Utara. Ya, Baik. Ingat nggak jam berapa? Atau sore, pagi, malam? sekitar sore. Sore. Sekitar sore. Sebelum ketemu di Food Centrum, sebelumnya di mana? Sebelumnya dari kantor PPAT Notaris Sukanto. Oke. Sayanya di mana? Pada saat itu Pak Charlie memang tidak bisa menghadiri Oke. pertemuan di PPAT Sukanto. Oleh karenanya ketika PPAT Sukanto meminta kuasa ke Pak Hendrik nolak. Kemudian Pak Hendrik sampaikan sudah memberikan kuasa kepada Pak Charlie. Dan kemudian kami pergi dengan 2 mobil yang terpisah. Saya dengan Pak Hendrik, kemudian Marini dan Pelor berangkat bertemu menuju Pak Charlie yang berada di Food Centrum tersebut. Baik. Tadi kita sudah lihat itu surat kuasa untuk proses balik nama ya. Betul.
Setahu saksi, apakah proses balik nama itu suatu proses yang wajar ketika orang tua sudah meninggal, maka ahli warisnya melakukan pencatatan atau proses di BPN? Terima kasih pertanyaannya, saudara terdakwa. Izin menjelaskan. Jadi, setahu saya sebagai seorang sarjana hukum, bahwa balik nama itu sesuai PP 24 tahun 97, itu balik peralihan alih tanah dari pewaris ke ahli waris itu secara otomatis sebenarnya, tapi hanya karena untuk tertib administratif sehingga perlu dicatatkan balik nama. Baik. Seperti itu. Apakah ada surat kuasa lainnya atau ada perintah secara lisan atau apakah saya pernah menyampaikan untuk membuat surat palsu atau keterangan palsu atau memalsukan surat? Seingat saya tidak ada. Tidak ada pernah dari perintah Pak Cali untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum seperti itu, tidak ada. Baik, terima kasih. Ini mungkin yang terakhir. Tadi saudara saksi sempat mengatakan bahwa saya ada mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apakah ini nomor 22226 tanggal 21 April 2025 seingat saudara saksi? Ada dua. Yang pertama itu 553 itu yang pada saat perdamaian di PUT. Kemudian yang 226 betul yang sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu sekitar bulan April ya? 21. Sekitar bulan April atau Mei. Baik. Saudara saksi tahu kenapa SP3 yang pengadilan ini sempat di pra-peradilan lagi? Saya memperoleh melalui informasi melalui court, bisa dibaca pada saat itu putusan nomor 1 PN Serang yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran perdamaian yang Pak Cali lakukan, yang sebenarnya saya tidak tahu apa itu pelanggarannya, tapi pada saat itu diputus ada pelanggaran perdamaian antara Pak Cali dengan PTBN. SP3 tersebut dibatalkan dan kemudian penyidikan terhadap Pak Cali dibawa kembali. Baik. Putusan Prapit itu tanggal berapa, ingat nggak? Sekitar bulan Februari 2025. Saya ingatkan tanggal 4 bulan Februari 2025. Berarti gugatan yang saya ajukan di bulan April itu setelah adanya Prapit. Setelah adanya Prapit yang diajukan oleh PT MBM melawan Polda Banten pada saat itu. Saudara saksikan sebagai kuasa hukum saya, pernah tidak kami atau saya mengajukan upaya hukum lainnya dalam tanah ini, upaya hukum lainnya kepada PT MBM sebelum adanya Prapit itu tanggal 4 Februari 2025? Saya lupa kalau itu, tapi seingat saya, tidak ada, maaf, saya koreksi, tidak ada. Sebelum ada Prapit itu tidak ada. Apakah saat ini ada gugatan lain selain yang tadi itu yang 21 April? Tidak ada. Tidak ada, berarti itu satu-satunya aja Ya, ya? betul. Baik, terima kasih, itu aja ya. Penuntut umum silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Sama-sama. Kami mohon Majelis Hakim mulia ditunjukkan surat kuasa khusus para pengacara dalam pendampingan. Oke. Mari maju Bapak. Yang ini. Ini ya. Iya. Terus ya, betul. Apakah untuk mewakili ini? Kalau yang ini untuk putusan sekarang pada saat ini pengadilan, saya tidak mendapat kuasa. Oke, untuk nanti kami tanyakan. Tapi apakah pengacara yang Anda sebutkan tadi itu ini? Betul. Ini ya, oke. Oke, silakan duduk. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami hanya pendapat. Tadi saksi menyatakan bahwa dalam kuasa untuk peralihan hak, ya, masih advokat magang Betul. dan mendampingi kantor hukum Fajar Gora Sebagai bagian dari sebagai bagian. ya. Dan mungkin kami sangat keberatan karena nama yang disebutkan itu juga ikut Ya. menjadi penasehat hukum terdakwa pada sidang ini. Ya, Kedua, keberatan saudara dicatat. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaan.
Kalau pertanyaan kami tidak akan mengajukan pertanyaan karena kami keberatan dengan kehadiran saksi ini Ya. dan keberatan kami itu nanti akan kami muat di dalam dokumen persidangan yang selanjutnya. Karena tadi juga dalam pemeriksaan di Polda Banten mengenai pasal 263 saksi ini juga ikut mendampingi. Oh, ya. Terima kasih majelis hakim Oke. yang mulia, itu yang kami sampaikan. Awas, kenapa ribut itu di Enggak, tadinya mau menanggapi nggak jadi. Nggak usah, ya jangan ribut ya. Nah, sekarang gantian. Cukup? Ada lagi yang lain? Cukup? Saudara saksi, dalam kaitan dengan surat kuasa itu, saudara bertemu dengan Pak Marimin, ya kan? Dengan Pak Sukamto, dengan Pak Pelor, itu atas nama asosiat dari Fajar Gora gitu. Betul, Oh, karena memang izin dijelaskan yang mulia, karena memang pada saat itu pimpinan saya meminta untuk menemani. Iya, ya nggak masalah. Saya cuma nanya juga itu dan saudara juga sudah menjelaskannya. Iya. Kemudian, saudara melihat dalam bentuk apa bahwa tanah ini tidak dalam masalah, tidak dalam blokir. Saudara melihat itu dalam bentuk apa? Apakah cuma dalam bentuk verbal atau penyampaian dari Pak Sukamto atau ada ditunjukkan apa? Ada terbit pengecekan sertifikat tertanggal 1 Februari 2023 dengan nomor berkas, kalau saya tidak salah ingat, nomor 19131 yang pada hasil pengecekan sertifikat itu tertulis sertifikat SIM 55 atas nama Subitan Chandra, tidak ada blokir, tidak ada Iya. konflik sengketa atau Oke, di situ ya. Jadi saudara melihat ada dokumen itu. Dokumen itu siapa yang berikan? Pada saat itu saya diberikan oleh Pak Charlie, diberikan oleh Pak Sukanto, pada saat itu masih berupa foto. Tapi kemudian diperlihatkan juga oleh penyidik kalau saya tidak salah. Oh gitu. Kemudian, tahukah saudara bahwa apa penyebab terjadinya SP3? Kondisi yang mulia SP3 ini yang SP3 ada berapa kak? ada dua. Ada dua. SP3 di mana terdakwa ini tidak dilanjutkan perkaranya. Ya. Lalu dia melakukan, menurut keterangan tadi dari saksi, ada pelaporan baru bahwa dia melakukan pelanggaran terhadap isi. Oh, itu SP3 yang diterbitkan atas dugaan tindak pidana pasal pemalsuan surat 263. Oke, itu SP3 itu penyebabnya karena apa muncul SP3 ini? Seingat saya karena adanya restoratif justice. Adanya restoratif justice. Sudah, bicara saja agak dekat sedikit. Memang dia menggauk ya karena teknis baru agak kurang karena kipas angin juga ya. Ini belum badai kan, baru kipas angin tornado aja, belum tornado aslinya gitu kan. Gitu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, agak dekat sedikit lah Siap supaya. yang mulia, siap. Jadi adanya restoratif antara siapa dengan siapa? Antara Pak Charlie Chandra selaku terlapor dengan PT MBM selaku pelapor. Oke, tahu tidak atau apakah saudara hadir pada saat restoratif itu? Izin menjelaskan yang mulia, pada Iya. saat itu saya maupun tim dari kantor Office Fajar Bogora tidak mendampingi, Tidak mendampingi. Tapi tahu tidak bahwa isi daripada hasil restoratif itu apa isinya antara lain dalam bahasa hari-hari saja? restoratif. Atau nggak tahu? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Saya tidak tahu yang mulia. Nggak tahu. Lalu karena ada kesepakatan damai itu dalam forum restoratif justice itu di SP3-kanlah perkara ini. Betul. Kemudian saudara juga sempat menjelaskan bahwa laporan berikut adalah tatkala
ada pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa atas isi perdamaian itu dalam restoratif justice itu. Betul yang mulia. Betul. Informasi itu saya peroleh melalui putusan pra peradilan nomor 1 PN Serang yang bisa diakses umum. Nomor 1 tahun 2025. 2025 itu pra peradilan apa itu? Melanjutkan perkara yang sudah Iya, yang sudah SP3 itu ya. Betul. Oh, jadi batal penghentian penyidikan itu yang dimaksud. Betul. Oke. Itu karena apa yang dilakukan oleh terdakwa? Kalau berdasarkan putusan tersebut, dianggap terdakwa telah melanggar perdamaian, namun saya juga tidak terlalu mengerti apa yang dilanggar, dan karena saya juga tidak tahu detail perjanjiannya. Ya sudah, kalau nggak tahu mah sudah sampai situ aja ya. Siap, yang mulia. Kita ke bagian putusan-putusan perdata. Siap, yang mulia. Tahu tidak, Ibu Vera itu mempermasalahkan apa di dalam perkara perdata yang ditujukan kepada saudara tadi? Mohon izin menjelaskan yang mulia. Ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi Ibu Vera Juniarti Hidayat itu mengaku menerima hibah Menerima hibah dari siapa? dari Paul Chandra. Dari Paul Chandra. Betul, yang mulia. Kalau dari putusan itu, artinya apa putusan itu? Apakah Ibu Vera ini menerima hibah dari Paul Chandra atau tidak menerima hibah? Dalam putusan tingkat banding, putusan nomor 726 dinyatakan, Ya sudah, putusan itu, perdata itu. dinyatakan bahwa akta hibah yang diterima oleh Vera itu cacat hukum yang mulia. Dari Paul Chandra. Oke. Kemudian, saudara tahu tidak bahwa ada perkara perdata yang saat ini dipersoalkan oleh terdakwa yang saudara terangkan tadi? Betul yang mulia. Persoalan apakah dalam perkara perdata itu? Terkait kepemilikan tanah yang dahulu tercatat dalam SHM nomor 5 Lemo. Bisa jelaskan siapa penggugatnya, siapa tergugatnya yang sekarang? Baik, terima kasih yang mulia. Jadi pada gugatan yang diajukan ini oleh Bapak Charlie Chandra selaku ahli waris dari Sumita Chandra terhadap yang pertama PT Mandiri Bangun Makmur, yang kedua itu Agung Sedayu, PT Agung Sedayu, dan banyak turut tergugat lainnya adalah ahli waris dari Tevitnio. Kalau dari Chandra ada tidak yang menjadi tergugat atau dari Ibu Vera itu menjadi tergugat? Ada enggak? Setahu saya tidak ada yang mulia. Tidak ada. Nah sekarang dari gabungan dua perkara yang ada, yang satu sudah diputus sampai tingkat PK, ya, di mana saudara sendiri mengatakan bahwa tidak sah hibah dari Pak Paul Chandra kepada Ibu Vera. Betul. Oke? Dengan perkara yang baru ini yang tidak ada ahli waris dari Paul Chandra maupun Ibu Vera, di mana korelasi ini dengan keberadaan daripada perkara ini, gitu? Mohon izin menjelaskan. Ya. Jadi di putusan 726 itu kan sudah dinyatakan bahwa AJB 202 dan AJB 38 dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum. Iya. Nah, itulah yang menjadi dasar salah satu alasan juga kami mengajukan gugatan terhadap Oke. Bangun Makmur. Itu sudah saudara jelaskan itu tadi. Jadi saya nggak ulang lagi. Betul. Yang mau saya tanya itu terkait dengan korelasi perdata tadi itu. Ya. Pada waktu Ibu Vera mengajukan gugatan, ada tidak digugat ahli waris daripada David Nio misalnya? Setahu saya tidak ada yang mulia. Tidak Karena ada. Vera itu hanya mengajukan gugatan terhadap Paul Chandra pada saat itu, Oke. kemudian Khairul Wijaya, Sumita Chandra, Oke. Bank BCA, BPN, dan yang lainnya. Ya. Saudara saksi tahu tidak bahwa Pak Paul Chandra, Ibu Vera, David Nio itu adalah mempunyai hubungan kekeluargaan? Informasi saya peroleh ada yang mulia. Ada hubungan kekeluargaan. Baik. Saudara saksi ya, Siap yang mulia. saudara kan jadi kuasa hukum terdakwa ya, Betul. tahun 2022 ya. Sejak 2022.
untuk peralihan konsultasi peralihan Iya, yang mulia. ke Sukamto. Iya, yang mulia. Ini ya terdakwa ya sebelum melangkah ke Sukamto, apakah pernah diperlihatkan putusan pidana tadi ya yang 596, terus ada somasi dari PT MBM tahun 2021 sebelum melangkah ke Sukamto pernah diutarakan ke saudara? Pernah yang mulia. Pernah. Mohon izin menjelaskan yang mulia, untuk yang somasi itu setahu saya tanggal tahun 2021, 2021 jadi saya hanya mendapat informasi. Tapi sejak tahun 2022 memang sudah diinformasikan kepada saya ada putusan 596 yang sudah dibatalkan 726 dan ada putusan-putusan lainnya. Terus saran saudara apa? Lanjut gitu? Lanjut atau gugat dulu atau apa kok? Nggak nyegah ke depan ada putusan tadi pidana tadi. Iya, mohon izin menyampaikan yang mulia. Pada saat itu memang putusan 596 sudah dikesampingkan di putusan 726. Jadi memang menyatakan AJB 202 sah, 38 sah. Oleh karenanya seharusnya tidak ada masalah dari Ya, sebenarnya gitu ya, karena batalan saudara lanjut gitu ya. Lanjut ya. Saudara ya kenal sama Alvin Lim? Nggak kenal ya. Apakah Alvin Lim ya pernah jadi kuasa hukum terdakwa? informasi yang mulia. Pernah ya? Hanya dapat informasi. Itu yang menyerahkan apa? Keluarganya terdakwa atau terdakwa sendiri Saya untuk merasakan itu? kurang Nggak tahu ya. Iya. Terus dalam negosiasi ya antara ada kesepakatan perdamaian dengan PT MM dengan terdakwa ya. Apa Alvin Lim terlibat untuk menyusun draft itu perdamaian itu? Saya tidak tahu. Yang mulia. Oh, nggak tahu juga ya. Iya. Nah, akhirnya kan ini ya pas ada perdamaian tadi ya, terdakwa masih ada di dalam atau di luar? Setahu saudara? Di dalam penjara atau di luar bebas? Tahu saya pada saat itu masih ditahan. Masih ditahan ya. Iya. Nah, jadi ada kesepakatan di situ ya, ada penyerahan sertifikat ya untuk diserahkan sertifikat SAM nomor 5 itu ke PT MBM, tapi nggak terjadi, betul? Saya kurang Yang tahu. dilanggar itu kesepakatan akhirnya terjadi Saya pra peradilan, betul itu? Saya kurang tahu apakah Kurang tahu pada ya. saat itu diserahkan atau bagaimana, saya Ya. kurang tahu. Saudara pernah baca tentang pendapatnya Alvin Lim di prospeknya kan ada tuh orang kan jejak digital kan omongnya Alvin Lim tentang kok kesepakatan perdamaian kok dilanggar sama terdakwa kan marah. Pernah baca itu saudara di Saya tidak pernah YouTube? Tidak pernah lihat yang mulia. Sudah pernah kan akhirnya Tidak pernah marah lihat. loh. Tidak pernah lihat. Nggak pernah lihat Nggak pernah ya. Dia nanti coba sudah lihat. Kemarin saya juga sempat saya buka kan digital kan semuanya ada atau sejarahnya tentang kita udah bisa jejak kita ada ketahuan semua ya. Itu Baik, yang yang sudah mulia. ketahuannya itu ya. Baik yang Itu mulia. Pak. Saya lanjutkan ya, tadi saudara sebagai kuasa hukum sebelumnya ya. Tadi saudara menyebutkan ada RJ, restoratif justice, antara siapa dengan siapa? Yang saya tahu informasi kepada saya itu Pak Charlie dengan PT MBM yang mulia. Restoratif justice antara Pak Charlie dengan PT MBM. Mohon izin, restoratif justice itu kan di mana perkara laporan pidana itu kan dihentikan yang mulia. Di mana laporan pidana itu dihentikan dengan dihentikan. alasan Siapa yang melapor dan siapa yang terlapor? pelapornya adalah PT MBM, Pelapornya Aulia PT Fahmi MBM. pada saat itu dengan Pak Charlie Chandra terlapornya. Sebagai terlapor Dengan karena Sukamto ada juga, enggak, PPRC. karena ada RJ kemudian laporan itu dicabut begitu. Karena adanya perdamaian setahu saya. Nah, iya. Ya. Karena ada perdamaian dalam restoratif justice itu akhirnya laporan PT MBM dicabut. Betul, setahu saya seperti itu yang mulia. Dalam bentuk apa wujudnya RJ itu antara PT MBM dengan Charlie? Mohon izin menjelaskan, pada saat itu ada Nah, RJ-nya itu dalam bentuk tertulis pada kesepakatan perdamaian. Ini loh, kayak perdata mungkin akte dating barangkali ini surat pernyataan perdamaian. Dalam bentuk lisan, dituangkan dalam lisan, tulisan atau lisan, cuman sekedar lisan. ada RJ. tulisan yang mulia. Tulisan. Ada tulisan. Saudara baca RJ, item-item RJ itu? Saya tidak
detail yang mulia untuk perdamaian. Enggak, tidak detail dalam arti tahu. Tahu ada. Apa poin-poin dari RC itu? Saya tidak tahu yang mulia. Enggak ada tahu. Ya. Apakah RC itu telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan itikat baik? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Berupa apa RC itemnya enggak tahu ya? Apakah ini? Yang saya tahu memang ada kesepakatan perdamaian, tapi detailnya saya tidak tahu yang mulia. Apakah kesepakatan perdamaian ini yang saudara maksud si Charlie terdakwa Charlie Andra menyerahkan sertifikat itu kepada PT EBM Saya tidak tahu. atau detailnya. bagaimana nggak tahu? Saya tidak tahu detailnya yang mulia. Apakah masih ada yang hendak ditanyakan kepada saksi atau sudah cukup? Ada, Terdakwa, yang mulia. silakan. Dari Hal yang sama akan diberi kesempatan kepada penuntut umum. izin untuk menunjukkan dokumen yang mulia. Oh, penasihat hukum dulu. Oh, bawa mic-nya, penuntut umum maju. Ditunjukkan pengecekan sertifikat. Oke, ini Izin saksi. Izin yang mulia, ini betul saya lihat terbit. ini yang saudara lihat. Ya, betul. Yang saya tanya tadi itu saudara lihat ini. Betul. Ya, Oke. pertanyaan saya, apakah yang saudara cek juga ini? Yang dimaksud tidak ada masalah adalah item-item yang kuning-kuning ini. Betul, izin menjelaskan Ya, silakan. saudara penasihat hukum. Jadi pada saat itu sebelum dia ajukan balik nama, PPAT Sukamto mengajukan pengecekan sertifikat. Ya. Dan pada 1-2 hari kemudian terbitlah pengecekan sertifikat ini yang Yang dimaksud. itemnya ini Ya, ya, betul. diantaranya apa? Pertama, sertifikat hak milik nomor 55 tercatat atas nama Subita Chandra. Betul, lanjut. Selanjutnya, sertifikat tidak diagunkan, tidak terdapat Sudah blokir. ditanya itu. Ya, sudah. Ya, Yang kedua, izin memperlihatkan ya, mari. putusan. Salinan diperlihatkan kepada saksi salinan putusan nomor 726 PDT PT Bandung yang tadi sudah ditunjukkan ya. Ada Oke. koreksi. Saudara saksikan, saudara tadi menyatakan hibahnya itu kan dari Vera itu dapatnya kan dari Paul Chandra. Saya ingin meluruskan dari Paul Chandra atau dari David Neo karena di sini ada pertimbangan lain. Coba saudara bacakan itu. So, mohon izin. Iya. Saya menjelaskan dari putusan 726 menimbang bahwa dalil penggugat terbanding yang menyatakan tanah sengketa dalam perkara ini sudah dihibahkan oleh Teh Fitnio kepada Vera Juniati Hidayat. Cukup. Pertanyaan saya, kan saudara tadi menyebut dari Paul Chandra. Jadi yang benar Paul Chandra atau dari David Neo ke Vera? Mohon izin meluruskan yang benar Teh Fitnio kepada Oke, Vera izin Juniati. kembali yang boleh cukup. Ini bawa semua dokumennya. Silahkan duduk. Melanjutkan izin yang mulia. Silakan, jangan mengulang, kesempatan terakhir. Saudara saksi, apakah pada tanggal 9 Oktober 2023 jam 11 saudara pernah disidik diperiksa di BAP oleh Tatang Sudarjo Nana Ruyana di Polda Banten? Izin diulangi tanggalnya. Tanggalnya 9 Oktober 2023 jam 11. Betul. Nah, itu ini BAP pertama ya. Sebelumnya sudah ada klarifikasi. Oh, ada juga. Ya, BAP ini benar-benar Betul. Anda lakukan ya. Betul. Selanjutnya, saudara dipanggil lagi oleh Polda Banten 24 April 2025 oleh penyidik Yan Hendra Nana Ruhyana. Betul, saya Betul. Pertanyaannya, terkait BAP ini, apakah saudara pernah dipanggil oleh jaksa untuk hadir di persidangan untuk menerangkan isi BAP ini di persidangan? Mohon izin menjelaskan, saudara penasihat hukum, saya tadi sudah menjelaskan bahwa saya tidak pernah dipanggil oleh jaksa. Oh ya udah nggak ada ya, cuma di BAP aja ya. Cukup ya mulia, cukup. Terdakwa silakan. Terima kasih saudara saksi. Hibah. Hibah ini artinya apa? Artinya memberikan tanah ke penerima hibah secara gratis ya? Mohon izin menjelaskan, saudara terdakwa, saya bukan ahli di bidang ini, cuman sepengetahuan saya, memang hibah itu menyerahkan tanah begitu saja kepada orang yang dihibahi. Seperti itu. Berarti sama dengan AJB tapi tanpa biaya, tanpa pembayaran. Betul. Enggak, itu dia bukan ahli.
Ya bukan ahli, udah dia katakan, nanti debatable Oke. gitu. Mengenai gugatan di Pengadilan Jakarta Utara, apakah benar pihak-pihak yang tergugat itu adalah pihak-pihak yang mentandatangan surat kuasa nomor 11 tahun 2015, yaitu ahli waris David Nyo? Izin menjelaskan, saudara terdakwa, saya tidak pernah melihat surat kuasa nomor 11, tapi memang betul saat ahli waris David Nyo itu digugat. Sebagai tergugat, turut tergugat. Betul, betul. Oke. Dan untuk gugatan itu, apakah betul itu karena PT MBM menduduki tanah itu secara melawan hukum pada Betul. tahun 2015? Betul, sejak 2015 PT MBM sudah menguasai tanah itu tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari Sumita Chandra maupun ahli warisnya. Dan gugatan itu argumentasinya bahwa sertifikat itu masih atas nama Sumita Chandra. Dan ini loh bukti-buktinya sebagai putusan pengadilan. Betul itu? Betul, betul saudara terdakwa. Baik. Berarti perbuatan MBM yang melawan hukum yaitu adalah menduduki tanah itu secara ilegal. Itu Iya, gugatannya. betul. Itu Baik. inti gugatannya. Baik, terima kasih. Cukup? Penuntut umum? Tidak mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, pernah tidak ke tanah yang jadi masalah ini? Mohon izin menerangkan yang mulia, saya tidak pernah ke tanah, namun saya pernah dapat informasi dari Pak Charlie terdakwa. Juga saya juga pernah lihat foto-fotonya bahwa tanah itu Pertanyaan saya, pernah nggak saudara ke sana? tidak pernah yang mulia. Pernah. Masih ada yang hendak saudara tambahkan atau sudah cukup? Saya izin menyampaikan yang mulia. Apa? Terima kasih sudah diundang sebagai saksi. Terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum. Penasihat Sopan hukum. sekali. Ya, Saya hanya mengharapkan keadilan bagi Indonesia, bagi Pak Charlie. Oh Terima itu, oke. Saudara hadir sebagai saksi fakta, itu harapan ya dan doa. Baik, tanggapan atas keterangan saksi dalam pembelaan. Setuju? Dalam pembelaan. Baik, penuntut umum juga dalam tuntutan tentunya. Terima kasih sudah hadir di sini, berkenan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Penasihat hukum kami tanyakan bahwa seharusnya saksi-saksi yang diajukan untuk pembuktian yang menguntungkan itu maksimal. Kita baru pada pukul 15, mau pukul 15 sudah selesai. Alhamdulillah. Apakah sudah selesai pembuktiannya atau masih ada? Sudah selesai, kita beralih ke ahli. Kita ahli ya, berapa orang rencana ahli? Dua. Oke. Tiga rencana. 3. Ahli apa saja itu biar diketahui oleh penuntut umum sebagaimana penasihat hukum meminta kepada penuntut umum soal siapa nama-nama saksi yang diajukan. Silakan. Baik, ya ahli pidana dan ahli pertanahan, begitu saja. Oke. Ada yang mau disampaikan? Terdakwa, ada yang mau disampaikan? Tidak. Oke. Berarti 3 dong, 2 dong. Iya, ahli pidana. Kompetensinya 2, tapi kemungkinan orang yang dihadirkan 3. Oh gitu, jadi sudah bisa diketahui oleh penuntut umum. Ya. Dan itu dihadirkan pada Selasa tanggal 29 Juli Insya Allah. ya 2025. Sebab sesudah itu tanggal 1 kita akan memeriksa terdakwa. Oke, jadi di situ Ada, silakan. Izin yang mulia, kalau 2 saksi itu Selasa depan, satu lagi tanggal 1. Kenapa? Karena saksinya baru bisa datang, ahlinya baru bisa datang tanggal 1. Ya, nggak ada ahli lainnya kak? Ya jangan dengarkan ahli dong, ganti ahlinya gitu. Ya. Ya, kita akan lihat, tetapi yang kami sampaikan ini adalah motivasi bagi penasihat hukum dan terdakwa maksimalkan itu pembuktian itu di Selasa tanggal 29. yang mulia. Ya, lalu kemudian jika ada kendala memungkinkan untuk diganti ahlinya Selasa 29. Tapi kalau memang seperti itu, kita akan tetap melihat pada hari sidang pada Selasa 29 itu. Ya, jadi ini motivasi untuk cepat menyelesaikannya karena tanggal 1 itu sudah bulan Agustus ya. Merdeka. Ya, dan diam enggak.
Yang cuma berhak menanggapi itu ya di dalam ini aja ya. Dan di luar mah nggak usah. Kalau ketawa lucu di sini bolehlah ketawa di sana. Tapi kalau di sini merdeka itu silakan. Penuntut umum juga mau bilang merdeka sudah silakan. Tapi nggak usahlah disambut yang di sana. Penuntut umum diingatkan juga kepada penuntut umum bahwa untuk segera menyiapkan apa yang menjadi haknya atau kewenangannya. Karena dimungkinkan ahli misalnya di 29 itu lalu memang benar-benar masuk di akal untuk kita tunda ke Jumat tanggal 1, hari itu juga kita periksa terdakwa. Oke, sesudah itu ada hak penuntut umum yang juga tidak dalam waktu yang lama. Ya, demikian halnya juga jika muncul dan akan muncul pasti hak daripada penasihat hukum dan terdakwa juga tidak dalam waktu yang lama. Ya, jadi sudah kita ingatkan seperti itu. Jadi agar supaya dipatuhi oleh semua pihak, termasuk majelis hakim, dengan tidak bermaksud menyempitkan kewenangan penuntut umum, tidak bermaksud menyempitkan kewenangan daripada penasihat hukum, tetapi majelis hakim juga menyempitkan dirinya terkait kewenangan dia. Dapat dipahami ini oleh penuntut umum, dapat dipahami oleh penasihat hukum, Dapat yang mulia. terdakwa juga ya. Oke, nanti kita lihat di 29 itu minimal 2 saksi, 2 ahli ya. Kalau tambahan bukti surat kita tetap bukalah sampai dengan tahap pembuktian ya. Ahli minimal 2. Kalau cuma 1, kami tahu di hari Jumat itu tinggal 1. Gitu ya. Tinggal 1 karena janji sendiri 29 itu 2. Seharusnya 3, mohon dijadwalkan tanggal 1 untuk 1 ahli yang diminta oleh terdakwa. Setelah kami tahu bahwa hari Jumat itu 1 ahli misalnya bila terjadi dan sangat dimungkinkan pada Selasa 29 itu, setelah ahli pada hari Jumat kita periksa terdakwa juga pada hari itu juga. Oke, sampai di sini cukup ya. Terdakwa silakan kembali ke posisi. Kita akan tunda persidangan ini ke Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025. Lebih pagi, lebih baik. Ya, karena itu Selasa paling bagus jam 10 sudah kita mulai. Apalagi ini ahli daripada penasihat hukum terdakwa dengan tidak tertutup kemungkinan. Ya kalau molor waktu ya setengah jam, ya 1 jam. Kita mengetahui persis bahwa rencana manusia adalah punya keterbatasan dan rencana Allah pasti terjadi. Itu saja. Ya. Dengan demikian cukup? Ya, cukup. Cukup? Cukup? Sidang selesai, sidang ditutup.